Intelligence from the earliest myth was seen as a spark of divinity, reserved for humanity. Then the Enlightenment redefined intelligence as the power of reason that separates humans from animals and placed humans at the top of nature's hierarchy. In the early 20th century emerged the idea of machines that think. Then, eventually, the birth of artificial intelligence. Braidotti argues that thinking and intelligence are not isolated activities of a transcendental mind. Intelligence is embedded, embodied, and relational. Why? What happened? Where do I even start? Still stuck? Yeah, Try to use AI. AI. I usually use ChatGPT and Gemini for brainstorming. Finish your essay? Not yet. Still working on it. Using AI? Yeah. Isn't that cheating? Not really, I think. It helps us to understand the topic and brainstorming ideas. If so, who's doing the thinking then? I don't know. Maybe both of us? Me and ChatGPT.
my tasks and my homework. Aku biasanya tuh pakai AI itu nyari bahan sih. Sekiranya apa yang bisa dibahas, terus itu udah pernah dibahas atau enggak, sama memastikan fakta. I usually use AI for everything that I need, seperti merancang konsep acara, melakukan tugas kuliah, seperti itu. Dan untuk curhat. Brainstorming, looking for references, idea suggestion, and translating. Biasanya aku pakai ChatGPT dan akhir-akhir ini aku pakai Cloud karena direkomendasikan sama temanku. ChatGPT, Gemini, DeepL, Grammarly juga. I use Gemini, but because aku udah ninggalin ChatGPT karena jawabannya itu kurang kredibel dibandingkan Gemini. Selain itu aku juga pakai DeepL Translator karena aku mahasiswa bahasa Inggris ya. Karena ya mengutamakan efisiensi waktu, maka dari itu menggunakan DeepL. Selain itu aku juga pakai Skyspace untuk mencari referensi jurnal yang kredibel juga. DeepSeek, Gemini, and Grammarly. Bisa, tapi pada subjek tertentu kayak ekonomi, terus akuntansi, kayak gitu. Kayaknya bisa. Soalnya kan kalaupun untuk translate bisa pakai kamus, aku paling trouble tuh cuma di masalah translate sih biasanya. I think I can do my segment without AI. Without any AI tools, probably yes, it's possible. But without search engine, I think not possible for me. Because search engine is very general, Google and everything like that. Perbedaannya karena aku kesulitan dalam menjabarkan kata-kata. Jadi perbedaannya itu kalau aku ngerjain sendiri, kata-katanya itu atau kalimatnya itu lebih pendek daripada yang dikerjakan oleh AI. Mungkin sih dari bahasanya ya. Paling isinya cuma simpel-simpel doang. Kalau nggak pakai AI. Tidak pakai AI. Bahasanya mungkin nggak terlalu spesifik gitu. Malah lebih cenderung ke general. Kalau pakai AI, Pasti pakai kata yang agak rumit. lebih akademik. With and without AI, of course banyak ketimpangan ya dibandingkan tugasku dengan yang menggunakan AI dan tidak menggunakan AI. The difference adalah yang menggunakan AI itu lebih teoritis dibanding dengan yang tidak menggunakan AI, karena dengan AI aku bisa lebih expand my knowledge, kayak mencari teori yang lain, teori-teori yang sebelumnya aku nggak tahu, dibandingkan sama yang tidak menggunakan AI itu hanya berdasarkan personal opinion yang hanya pengetahuan yang aku tahu saja gitu. Without using AI, probably more simple, more general. But with AI, I think it's probably more elaborate. Aku membatasi penggunaan AI itu apabila aku udah stuck banget, aku bakal menggunakan AI. Misalnya aku kesusahan dalam membuat ide, itu aku kadang-kadang minta tolong ChatGPT. Terkadang aku juga search dulu tentang materi pelajaranku. Kalau aku udah paham, terus aku kesulitan dalam menjabarkannya, aku minta tolong AI. Sampai kamu itu cuman perlu memastikan ide-idemu itu kayak dicek ulang gitu pakai AI. Buat cross check pekerjaan kita aja. I really limit myself to use AI because aku gak mau bergantung dengan AI, karena jika kita tidak bijak menggunakan AI, maka kita akan terbawa oleh AI, dan aku tidak ingin itu terjadi. Maka dari itu mungkin kalau dipresentasikan aku membatasinya sekitar 80%, sisanya ya aku berteman dengan AI begitu. I usually stop at like finding references, and then I just
look everything by myself without the AI tools. Humanism assumes that humans are autonomous, think independently, and see technology, especially AI in this topic, as merely a tool, while Braidotti argues that humans are relational beings and that knowledge production is the result of the interaction of humans, technology, or other non-human entities. Therefore, when students use AI tools like ChatGPT, Gemini, Copilot, or DeepL Translator, the learning process is no longer a purely human activity. It becomes a human-machine collaboration. These critical post-human perspectives shift the question from "can AI think?" to "how are humans and AI thinking together?"